Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mutia, kelas 1 MB 11 dari Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Di sini saya akan menjelaskan penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah. Penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan oleh individu pada waktu tertentu. Jumlah barang yang ditawarkan didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan pada harga tertentu. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ada 6. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang-barang lain. Ketiga, biaya produksi. Keempat, tujuan-tujuan operasi perusahaan. Kelima, tingkat teknologi. Keenam, bencana alam. Permintaan. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah permintaan individu di pasar pada harga tertentu. Permintaan individu mengacu pada kuantitas yang diminta oleh konsumen per unit waktu dengan harga tertentu. Hukum permintaan. Makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Keempat, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Kelima, cita rasa masyarakat. Keenam, jumlah penduduk. 7, ramalan mengenai keadaan yang di masa yang akan datang. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dibagi menjadi 2, yaitu pengendalian harga dan pajak. Pengendalian harga. Pengendalian harga itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu batas harga tertinggi atau maksimum dan batas harga terendah atau minimum. Batas harga tertinggi atau price ceiling merupakan harga maksimum sesuai dengan peraturan untuk harga jual sebuah barang. Tujuan penerapan harga tinggi adalah agar harga produk dapat terjangkau oleh konsumen yang daya belinya kurang. Kebijakan harga tinggi atau ceiling price akan menimbulkan kelebihan jumlah permintaan. Batas harga terendah atau price floor merupakan harga minimum sesuai dengan peraturan untuk harga sebuah barang. Tujuan penetapan harga terendah adalah untuk melindungi produsen, karena harga pasar suatu barang dianggap terlalu rendah sehingga mengancam pendapatan produsen. Kebijakan harga minimum atau floor price akan menimbulkan kelebihan jumlah penawaran. Bagaimana batas harga tertinggi mempengaruhi akhir pasar? Ketika pemerintah menerapkan batas harga tertinggi di pasar kompetitif, kekurangan barang akan terjadi dan penjual harus menjatuhkan barang yang langka kepada sejumlah pembeli yang potensial. Bagaimana batas harga terendah mempengaruhi hasil akhir pasar? Jika penetapan batas harga terendah di atas harga keseimbangan, maka akan terjadi surplus. Hal ini menyebabkan penjual menyesuaikan harga baru sesuai dengan harga terendah, sehingga akan tercipta titik keseimbangan baru, di mana dari segi permintaan akan berkurang, sementara pada sisi penawaran akan meningkat, sehingga terjadi surplus. Pajak. Pajak atas suatu barang menghasilkan suatu irisan antara harga yang dibayar pembeli dengan harga yang diterima penjual. Ketika pemerintah menerapkan pajak atas suatu barang, jumlah keseimbangan suatu barang tersebut akan turun. Artinya, pajak mengurangi besarnya pasar di mana dia berada. Ketika pasar bergerak pada keseimbangan baru, pembeli membayar lebih mahal untuk mendapatkan barang penjual menerima lebih sedikit dari penjualan tersebut. Dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual sama-sama menanggung beban pajak. Bagaimana pajak terhadap pembeli mempengaruhi hasil akhir pasar?
Ketika pajak dikenakan, kurva permintaan akan bergeser ke arah bawah sebesar pajak yang dikenakan. Pajak pada pembeli dapat mempengaruhi hasil akhir pasar yang dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu pertama, pajak menurunkan aktivitas pasar. Ketika suatu barang dikenakan pajak, kuantitas barang dijual lebih kecil dalam equilibrium baru. Kedua, pembeli dan penjual berbagi beban pajak. Dalam equilibrium baru, pembeli membayar barang lebih mahal dan penjual menerima lebih sedikit. Bagaimana pajak terhadap penjual mempengaruhi hasil akhir pasar? Perbedaan antara pajak pada pembeli dan pajak pada penjual hanya mengenai siapa yang mengirim uang ke pemerintah. Ketika pajak dikenakan, kurva penawaran bergeser ke arah atas sebesar pajak yang dikenakan. Pengaruhnya pada kurva penawaran yaitu jumlah yang ditawarkan menurun dari keseimbangan awal. Bagaimana beban pajak dibagi? Yang pertama, kurva penawaran elastis, sedangkan kurva permintaan inelastis. Dalam hal ini, harga yang diterima penjual turun sedikit, sedangkan harga yang dibayarkan pembeli naik cukup besar. Artinya, pembeli menanggung sebagian besar beban pajak. Yang kedua, kurva penawaran inelastisitas, sedangkan kurva permintaan elastis. Dalam hal ini, harga yang diterima penjual turun cukup besar, sedangkan harga yang dibayarkan pembeli naik sedikit. Artinya, penjual menanggung sebagian besar beban pajak. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.